Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah keutamaan zikrul maut atau mengingat kematian. Keutamaan zikrul maut atau mengingat kematian. Dalam kehidupan kita, setiap manusia pasti diawali dengan kelahiran dan akan berujung dengan kematian. Ini adalah hal yang sangat pasti yang akan dialami oleh seluruh manusia dari agama apapun, dari negara manapun, suku bangsa apapun, ras apapun. Ini semua adalah hal yang sangat mutlak dan pasti akan dialami oleh siapapun. Makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita, memberikan penjelasan sekaligus peringatan, sekaligus warning kepada kita semua bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang disebut dengan maut atau kematian. Tidak akan ada satupun makhluk di dunia ini, tidak akan ada satupun manusia di dunia ini yang akan kekal hidup abadi selamanya. Tidak akan ada satupun manusia di dunia ini yang akan hidup langgeng selamanya. Semua kita, setiap kita pasti akan berujung dengan kematian. Setinggi apapun pangkatnya, sebesar apapun kekuasaannya, sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun pengikut orang tersebut, tetap semuanya akan mengalami kematian. Ini adalah hal yang sangat mutlak, yang sangat pasti akan dialami oleh seluruh manusia. Itulah sebabnya maka ini menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi bahan renungan kita bersama, untuk menjadi bahan introspeksi kita bersama. Kenapa? Barangkali kita tahun ini misalnya, kita menjalani kehidupan yang sebelumnya berada di sekitar kita, ada begitu banyak orang-orang yang mungkin kita kenal, mungkin adalah orang-orang yang sangat kita cintai, mungkin keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, kawan kita, kenalan kita. Mungkin biasanya mereka berinteraksi dengan kita, tapi saat ini mereka sudah tidak ada. Mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mungkin meninggal dunia karena berbagai sebab. Karena sakitkah, karena kecelakaankah, karena apapun lah penyebabnya, yang pasti mereka semua telah menjalani takdirnya, yaitu telah melalui kematian yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Karena kematian itu adalah hal yang pasti terjadi, hanya giliran saja sifatnya. Saat ini adalah mereka yang sudah mengalami, dan hari ini, esok, lusa, di masa yang akan datang, mungkin adalah giliran kita semua. Tidak pernah ada yang bisa mengetahui kapan dirinya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Itulah sebabnya sahabat-sahabat semua, hal ini harus menjadi renungan bagi kita bersama bahwa ternyata
Kita hidup di dunia ini tidaklah abadi, tidaklah kekal, akan berujung dengan kematian, akan berakhir. Kehidupan kita di dunia ini akan ada ujungnya. Kenapa? Karena dunia ini sifatnya sebagai kehidupan yang fana. Kehidupan yang fana, tidak ada yang kekal abadi, apapun makhluk yang ada di dunia ini. Bukan hanya manusia, seluruh makhluk yang ada di dunia ini pasti akan merasakan kematian. Itulah sebabnya kalimatnya tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Yang bernyawa itu bukan hanya manusia, ada hewan, ada tumbuhan, bahkan termasuk malaikat sekalipun akan menjalani yang namanya kematian. Jika kita buka dalam berbagai hadis misalnya, ya, dalam berbagai kitab hadis dijelaskan bagaimana tentang akhir kehidupan dari manusia dan juga termasuk makhluk-makhluk lainnya, termasuk malaikat sekalipun begitu. Bahkan malaikat pencabut nyawa sekalipun pada akhirnya, pada gilirannya malaikat tersebut harus menghadapi ajalnya, harus menghadapi kematiannya. Karena memang yang akan kekal abadi selama-lamanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah yang akan kekal abadi di dunia, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hanya Allah saja yang akan kekal abadi selamanya. Tidak pernah ada kematian, tidak pernah ada satupun yang bisa mengurangi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita buka dalam berbagai keterangan hadis, akan ada saatnya nanti hanya Allah saja yang eksis dalam kehidupan ini. Jadi kehidupan dunia dan akhirat itu nanti akan ada saatnya pergiliran sampai seluruh makhluk itu sirna sama sekali. Bahkan termasuk malaikat pencabut nyawa sekalipun. Ini bisa kita temukan dalam kitab-kitab hadis. Misalnya dalam kitab hadis Sahih Bukhari misalnya. Dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab hadis itu Rasulullah menjelaskan tentang proses kematian malaikat pencabut nyawa misalnya. Malaikat pencabut nyawa diriwayatkan dalam hadis tersebut kelak akan mencabut nyawanya sendiri, yang itu adalah sebagai akhir dari kehidupan para makhluk yang ada, dan kemudian pada akhirnya hanya Allah saja yang akan berada dalam kehidupan ini. Jadi dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, pada gilirannya setiap makhluk akan merasakan kematian. Bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk, termasuk hewan, termasuk binatang, ya, tumbuhan begitu, dan termasuk juga jin, malaikat dan makhluk-makhluk lainnya, semuanya akan ada saatnya mengalami kematian, apapun bentuk dan caranya, begitu. Nah, oleh karena itulah maka setelah hal itu, maka yang perlu kita pahami setelah kita yakin bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak akan kekal abadi selamanya, hal yang penting untuk kita garis bawahi adalah bahwa ketika kita telah meninggalkan dunia ini, masalah tidaklah akan berakhir begitu saja. Kehidupan itu justru sesungguhnya barulah dimulai, begitu. Kenapa? Karena pada hakikatnya memang kehidupan kekal abadi itu hanya akan terjadi di akhirat kelak. Di akhirat kelak adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai keterangan Al-Quran. Ketika seseorang telah menghadapi kematian, kemudian dia masuk ke alam kubur, ke alam barzah, ya, kemudian nanti pada saatnya akan dibangkitkan, kemudian dia harus mempertanggungjawabkan seluruh amal yang telah dia lakukan di dunia ini, baik itu adalah amal-amal yang mendatangkan pahala maupun amal-amal yang mendatangkan dosa. Semuanya akan ditemukan, semuanya akan didapatkan balasannya sejak ada di alam kubur, sejak ada di alam barzah. Dan itu adalah sebagai bukti dan
jaminan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam berbagai keterangan dijelaskan bahwa di alam kubur itu bisa banyak kemungkinannya. Dalam keterangan disebutkan al-qabru raudhatun min riyadil jannah au khufratun min hufarin niron. Alam kubur itu bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah. Alam kubur itu dalam satu kondisi dia bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, satu taman di antara taman surga. Tapi juga sebaliknya, bisa menjadi khufratun min khufarin niron, satu jurang di antara berbagai jurang neraka. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa alam kubur yang pasti akan dialami oleh setiap manusia itu akan menjadi awal kehidupan, awal alam yang akan dihadapi oleh setiap manusia yang telah menghadapi kematian. Kemudian di saat itulah dia mulai mendapatkan balasan dari seluruh amal yang telah dia lakukan di dunia ini. Dari seluruh amal yang telah dia lakukan di dunia ini, dia akan mendapatkan balasannya. Dia akan mendapatkan seluruh amal dalam bentuk dosa ataupun pahala di akhirat kelak, diawali dengan balasan yang didapatkan di alam kubur, di alam barzah. Demikian tausiah singkat kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dan ibrah pelajaran dari apa yang telah dipaparkan. Intinya adalah bahwa kita harus waspada, kita harus mawas diri bahwa kehidupan kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, pasti akan ada ujungnya, akan ada yang namanya kematian. Maka sangat penting bagi kita untuk selalu mengingat keutamaan zikrul maut atau keutamaan mengingat kematian. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.